Halo Bapak Ibu, Jumat 21 Agustus 2020 kita masuk pada Yeskiel 15-18. Temanya pengenalan yang benar akan Allah. Dalam Yeskiel 15, Tuhan memperkenalkan dirinya, Ia adalah Tuhan yang menantikan buah. Firman Tuhan pada Yeskiel, penduduk Yerusalem seperti kayu anggur, tak ada gunanya bahkan tatkala masih hidup, apalagi kalau sudah diputus lalu dimakan api dan dibakar. Anggur itu yang dibutuhkan buahnya. Kalau cuma kayu atau batang anggur, tidak ada gunanya. Tuhan memberikan banyak kebaikan karena Ia menantikan buah yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Karakter kedua pada Yeskiel 16, Tuhan mengharapkan kasih yang sejati. Yerusalem digambarkan berasal dari tanah Kanaan, ayahnya orang Amori, ibunya orang Heti. Waktu dilahirkan, pusatnya tidak dipotong, tidak dibasuh dengan air yang bersih, tidak digosok dengan garam, tidak dibedung dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang, malahan dibuang ke ladang. Ini menunjukkan bagaimana daerah Yerusalem pada waktu awal adalah daerah yang tidak diperhatikan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Lalu Tuhan memungut janin yang masih berselubung darah itu, merawat hingga jadi besar dan cantik, menggambarkan Yerusalem. Akhirnya di dalam masa Daud dipilih Tuhan untuk menjadi sebuah tempat yang indah, dibangun dengan luar biasa megah. Namun kemudian Yerusalem malah menjajakan diri dalam berahinya kepada bangsa-bangsa lain, sehingga akhirnya Yerusalem tercemar. Kembali Tuhan datang untuk menutup aib Yerusalem, membuat perjanjian dengan Yerusalem ditebus menjadi miliknya, lalu meminyaki dan mendandani kembali sehingga Yerusalem kembali menjadi terhormat. Saat kembali elok, Yerusalem berselingkuh lagi. Bahkan anak-anaknya diserahkan pada para prianya menghampirinya. Bukankah ini tindakan yang menyakitkan hati Tuhan dengan sangat mendalam? Masakan Yerusalem tidak ingat akan kasih Tuhan saat masih menjadi janin dan penebusannya ketika ia sudah beranjak menjadi dewasa itu. Masakan Yerusalem berselingkuh dengan Mesir, Asyur, Babel, dan semua bangsa. Sungguh perbuatan perempuan sundal jahanam, istri yang berzinah yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Tuhan demikian murka dan memberikan perumpamaan yang demikian tajam. Maka Tuhan mengumpulkan semua kekasihnya untuk melawan Yerusalem, untuk melampiaskan murkanya sampai cemburu Tuhan menjadi reda. Dan para penyair akan berkata, begitu ibu, begitu anaknya. Ibunya adalah orang Heti yang jijik melihat suaminya orang Amori dan anak-anaknya lelaki. Kakaknya adalah Samaria dan Sodom, juga jijik terhadap suaminya dan anak-anaknya. Sodom congkak makanan dan kesenangan hidup yang ada, tidak membuat mereka peka untuk menolong orang sengsara dan miskin. Samaria juga punya banyak kesalahan, namun kesalahan Yerusalem sedemikian besar dibandingkan Samaria dan Sodom, sehingga Samaria dan Sodom nampak kelihatan masih baik dibandingkan Yerusalem yang tidak mengenal akan kasih daripada Tuhan, tidak membalas kasih Tuhan, bahkan mengkhianati akan kasih Tuhan. Maka Yerusalem akan mengalami hukuman yang berat. Dan setelah hukuman itu selesai, Tuhan dalam kasih sayangnya yang besar akan menerima kembali baik Sodom, baik Samaria, apalagi Yerusalem. Pasti akan dipulihkan. Firman Tuhan, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan terhadapku, yakni engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Tetapi aku, kata Tuhan, akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan engkau akan merasa malu dengan tingkah lakumu yang salah di masa lalu. Tuhan mengharapkan kasih yang sejati dari Yerusalem, yang sudah berkali-kali diampuni, ditebus, ditutup akan aibnya. Maka Tuhan layak untuk menunggu, mendapatkan akan kasih yang sejati. Karakter berikutnya adalah Tuhan menghargai kesetiaan akan perjanjian. Tuhan berkata kepada Israel,
kerajaan Yehuda dalam bentuk teka-teki atau perumpamaan. Seekor burung raja wali yang besar mengambil tunas pohon aras Libanon dan ditanam di sebuah negeri perdagangan. Sehingga pohon aras itu tumbuh menjadi pohon anggurnya indah. Jadi dari aras jadi pohon anggur. Namun kemudian datanglah raja wali besar lainnya dan pohon anggur itu merayu minta supaya raja wali yang kedua memberikan dia air yang lebih banyak. Padahal raja wali pertama telah memberikan semua yang terbaik bagi pohon anggur itu. Bukankah pantas jika raja wali yang pertama marah dan menghancurkan pohon anggur yang tidak tahu malu itu? Ini adalah sebuah gambaran bagaimana Babel telah mengangkat raja Yerusalem, yakni Zedekia. Namun sang raja Yerusalem berkhianat dan bersekutu dengan Firaun Hofra dari Mesir. Maka pantaslah Babel menjadi marah dan Mesir ternyata tidak mau membantu. Karena apa? Karena Zedekia menganggap enteng perjanjian dengan Babel. Maka Mesir juga punya pendapat pasti nanti kalau toh dibantu akan menganggap enteng juga perjanjian dengan Mesir dan juga akan berkhianat lagi. Tepatlah kata-kata Yeskiel sejalan dengan kata-kata Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia yang sama-sama tidak setuju kalau Yehuda bersekutu dengan Mesir. Untuk gambaran ini, Tuhan kemudian mengambil sebuah nubuatan. Suatu saat nanti Tuhan juga akan mengambil tunas pohon ara, menanamnya sendiri di gunung yang tinggi sehingga menjadi pohon yang rimbun, tempat segala burung bisa bernaung. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Tuhanlah Allah yang merendahkan pohon yang tinggi dan yang meninggikan pohon yang rendah, membuat yang tumbuh menjadi layu kering, pun sanggup membuat yang layu kering untuk bertaruh kembali. Ini adalah sebuah gambaran tentang kerajaan universal milik Tuhan, yakni gereja perjanjian baru, umat Tuhan pada masa kini, yang akan dipakai untuk membesarkan akan nama Tuhan dan menaungi bangsa-bangsa. Pada Yeskiel 18 kita mendapatkan karakter Tuhan yang memperlakukan sesuai dengan respon kita kepada Dia, sikap kita kepada Dia. Tuhan mengoreksi pepatah yang ada di Israel yang berkata, ayah yang makan buah mentah, gigi anaknya yang ngilu. Artinya, orang tuanya yang salah, lalu anak kemudian mendapatkan balasan atau hukumannya. Tuhan berkata, ini tidak benar. Semua jiwa adalah milik Tuhan, baik jiwa sang ayah maupun jiwa sang anak, dan masing-masing jiwa ini bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberikan ganjaran setimpal dengan tindakan dan perilaku daripada setiap jiwa atau setiap orang ini. Orang yang berbuat dosa, orang itunya akan mati. Orang kalau benar dalam melakukan keadilan dan kebenaran pasti diberikan hidup yang baik. Jika anak daripada orang benar ini menjadi jahat, maka darah anak ini tertimpa kepadanya sendiri dan anak itu akan mati. Bukan karena memandang bapaknya, tapi karena memandang perilaku sang anak itu. Dan jika anak ini punya anak lagi, kelakuannya kemudian karena melihat ayahnya yang mati karena kejahatannya, lalu dia insaf, maka anak ini kemudian hidup dalam kebenaran, Tuhan juga akan memberikan kehidupan buat sang anak ini. Tidak memperhitungkan kesalahan ayahnya, karena setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Ini adalah sebuah sindiran tentang situasi raja-raja Yehuda. Anda tahu bahwa Raja Hizkia dan Raja Yosia, Anda bisa lihat di layar, adalah raja yang baik. Padahal Hizkia, orang tuanya jahat, kakeknya juga jahat. Hizkia mendapatkan segala kebaikan daripada Tuhan. Anaknya Hizkia, Manasye dan Amon, jahat di mata Tuhan. Dan mereka mati di dalam hukuman Tuhan. Anaknya Amon, Yosia, baik di mata Tuhan. Yosia juga mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Anaknya Yosia, 3 orang memerintah, bahkan 1 orang cucunya juga memerintah. Semuanya jahat, maka semuanya mereka juga mengalami hukuman dari Tuhan. Tuhan memberikan jawaban atau berkatnya, hukumannya sesuai dengan perilaku daripada orang itu sendiri. Pasal 18 ditutup dengan
Ayat-ayat yang indahnya ingin saya kutipkan langsung pada ayat 20-23 berkata demikian. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhakan yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Yang diinginkan Tuhan bukan penghukuman. Yang diinginkan Tuhan adalah pertobatan dan dia bisa leluasa memberikan berkat. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan berkat kalau sang umatnya tidak menyadari kesalahannya dan tetap berkanjang kepada dosa. Maka Tuhan ingin supaya setiap kita taat dan setia, cintai dia dengan sungguh, sehingga Tuhan juga bisa memberikan berkatnya yang utuh kepada kita, dan kita menjadi pohon yang rimbun dengan buah-buah yang indah dan membawa kemuliaan bagi Tuhan melalui perilaku kita yang membuat orang-orang dunia berkata, wow, anak Tuhan adalah luar biasa. Gereja Tuhan, umat tebusan Tuhan adalah luar biasa, dan mereka akhirnya mengagungkan Tuhan. Mari menjadi orang-orang yang menyadari akan kasih Tuhan, penebusan Tuhan, yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa kepada kehidupan yang baru dan memberikan kita berkat-berkatnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa. Kami ingin menghargainya dengan membalas akan cinta kasih-Mu dengan sungguh-sungguh, memunculkan buah-buah kebenaran sesuai dengan firman-Mu, dan dengan demikian dunia akan diayomi oleh kebenaran, keadilan, dan kasih Tuhan yang terpancar dalam hidup kami. Bahkan mereka berjumpa dengan Engkau dan menerima Engkau sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Juru Selamat satu-satunya, dan semua dunia ini akhirnya dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin.